Baik, untuk pertemuan 6 mata kuliah Kapita Selekta kali ini saya akan kembali membahas terkait dengan media ya. Jadi kalau sebelumnya 1-2 kita sudah membahas dasar multimedia dan juga sejarah media itu. Kemudian pertemuan 3 sampai dengan 5 kita membahas terkait genre, dan sekarang kita akan membahas terkait media kembali, tapi yang berhubungan dengan kegiatan mini PPL yang ada di semester ini. Dimana untuk materi perkuliahannya kita akan membahas terkait menganalisis media, kemudian karakteristik media, dan memilih media seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Dimana kali ini ya keterhubungan antara setiap materi ya antara yang sebelumnya, sekarang, dan berikutnya, dimana jika di pertemuan kelima kita mengenali dan memilih genre cerita, kemudian di pertemuan 6 ini kita akan menganalisis serta memilih media, dan nanti di pertemuan 7 atau pertemuan berikutnya kita akan menghubungkan antara genre dan media itu serta persiapan untuk asesmen tengah semester. Yang pertama, kenapa sih kita perlu memilih media? Kita harus tahu ya, harus diingat lagi bahwa media itu adalah jembatan antara pesan dan audiens ya. Jadi dengan menggunakan media kita bisa mengirim pesan untuk disampaikan ke target audiens kita, dimana pemilihan media itu mempengaruhi 1, kekuatan pesan, 2, kecepatan penyebarannya, dan 3 adalah keterlibatan dari audiens itu sendiri, apakah pasif atau aktif. Dimana jika kita salah memilih media, kemungkinan pesan tidak akan sampai, dan bisa juga audiens yang kita harapkan untuk terlibat dalam mendapatkan informasi lebih terkait produk kita, tetapi malah audiensnya itu tidak terlibat sama sekali. Berikutnya, karakteristik media itu ada beberapa media yang mau saya sampaikan dengan beberapa karakteristik, kelebihan, kekurangan, dan contoh implementasinya. Yang pertama, poster. Karakteristiknya yaitu tentu saja dia media cetak ya, bentuknya visual ya, bisa dilihat dan statis, bisa ditempel di sekolah atau di pameran. Kelebihannya, poster ini biaya cetak relatif murah, dapat menjangkau audiens yang offline, serta memiliki desain yang menarik sehingga target audiens kita mendekati dan membaca isi poster tersebut. Kekurangannya, informasinya terbatas dan sulit diupdate jika ada perubahan jadwal. Contoh implementasi dari poster ini misalnya ya, poster dengan tagline Build Your Future with Informatics ya, ini contoh implementasi untuk pengenalan sebuah jurusan teknik informatika, di mana di dalam poster tersebut terdapat QR yang menuju website pendaftaran. Jadi pihak target audiensnya itu tidak cuma membaca informasi yang ada di poster, tapi dia bisa aktif juga men-scan QR-nya dan masuk atau menuju ke website pendaftaran. Berikutnya, brosur cetak. Karakteristiknya biasanya bentuknya lipatan ya, bisa bifold atau trifold. Ada juga mungkin yang brosur tunggal, bolak-balik, atau mungkin 1 halaman. Memuat informasi detail biasanya ya, karena tadi itu karena bentuknya lipatan atau mungkin 2 halaman kecil, tapi cukup bisa menampung banyak informasi, dan sifatnya yang kecil itu bisa dibawa pulang. Kelebihannya bisa memuat banyak informasi, audiens juga bisa membaca kapan saja dan di mana saja. Kekurangannya, brosur biasanya biaya cetaknya lebih mahal karena jumlahnya lebih banyak dan bisa terbuang jika audiens itu tidak tertarik membacanya. Contoh implementasi brosur ini, misal brosur itu isinya deskripsi program studi, keunggulan, kurikulum, prospek kerja, testimoni alumni, info pendaftaran, bisa juga berisikan QR code yang menuju ke website pendaftaran atau website jurusan atau program studi tersebut. Berikutnya, video profil, bisa ini streaming atau ditempatkan di YouTube. Karakteristiknya, medianya menggunakan audiovisual dan biasanya atau harusnya memiliki storytelling yang kuat. Kelebihannya menunjukkan suasana kampus ya, bisa itu lab, bisa juga menunjukkan event secara real ya,
mampu menampilkan sisi cerita dengan lebih emosional dan inspiratif. Kekurangannya biasanya produksi video itu lebih membutuhkan waktu dan biaya tambahan ya, karena mungkin mau menampilkan banyak aspek di video itu. Contoh implementasi biasanya video berdurasi 3-5 menit yang menampilkan aktivitas perkuliahan, proyek yang dikerjakan, serta suasana kuliah. Berikutnya website atau landing page, ini termasuk media ya untuk memberikan informasi berupa media digital, aksesnya 24/7 ya, 24 jam selama 7 hari, setiap saat berisi informasi yang lengkap, banyak halaman yang bisa ditampilkan di situ. Kelebihannya bisa dioptimasi untuk SEO, sifatnya interaktif serta mudah diperbarui. Kekurangannya butuh tim desain dan maintenance. Dan contoh implementasinya misalnya website khusus, baik itu website profil jurusan yang isinya bisa berupa kurikulum, testimoni alumni, maupun yang isinya virtual tour untuk lab di jurusan tersebut. Berikutnya media sosial, ini yang banyak digunakan saat ini. Karakteristiknya medianya interaktif ya, banyak fitur-fitur yang bisa dilakukan, sharing, like, berikan komen, engagementnya tinggi ya, karena sifat interaktif tadi itu dia banyak menarik minat dari target audience. Durasinya singkat serta formatnya visual. Durasi singkat ini termasuk mungkin kalau ada video di dalamnya atau informasi lain yang ada di dalamnya. Kelebihannya bisa menjangkau generasi muda, interaksinya 2 arah dengan fitur interaktif tadi, dan bisa viral dengan hashtag, dengan sharing sehingga banyak orang yang cepat dapat informasinya. Kekurangannya ya dari sisi konten itu harus lebih kreatif lagi agar target audiens menjadi tertarik ya. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menarik informasi atau keinginan dari audiens ya. Dan juga kadang algoritma yang digunakan untuk sharing informasi itu cepat berubah. Jadi harus benar-benar pandai dalam memberikan informasi dan men-share informasinya. Contoh implementasi misal bisa berupa Reels TikTok ya, dengan judul sehari menjadi mahasiswa informatika, bisa juga meme edukasi atau carousel tips. Kenapa pilih informatika? Berisikan informasi apa saja sih alasan-alasan yang membuat kita harus memilih jurusan teknik informatika. Berikutnya podcast atau webinar, karakteristiknya biasanya berupa media audio atau live interaktif. Kelebihannya bisa membahas topik yang lebih mendalam tentunya. Ada sesi tanya jawabnya ya antar narasumber yang real time, bisa juga nanti melibatkan calon mahasiswa. Kekurangannya butuh audiens yang mau mendengarkan lebih lama karena biasanya durasinya panjang, di atas 30 menit. Contoh implementasi mungkin podcast dengan judul ngobrolin dunia IT dengan bahasa yang lebih santai ya, dengan alumni yang sukses sebagai narasumbernya. Di sini ada poin-poin yang harus dipastikan dalam pemilihan media. 1. Tujuan kampanyenya. 2. Target audiensnya siapa. 3. Karakteristik media yang ingin digunakan. Berikutnya kesesuaian pesan dengan media yang dipakai. Lalu kreativitas, kemudian etika dan relevansi. Jangan lupa juga biasanya kalau pemilihan media itu ada anggaran dan sumber daya ya, dan waktu produksi serta bagaimana distribusi akan diberikan. Contoh studi kasus di sini untuk jurusan teknik informatika, misalnya kita punya tema project Your Future Starts Here ya, Explore Informatics ya. Target audiensnya yaitu calon mahasiswa, bisa siswa SMA atau SMK yang sekarang sedang ada di kelas 12. Jadi yang bisa kita lakukan, 1. Melakukan perencanaan dan riset dari studi kasus. Misal riset awal kita lakukan analisis target audiens ya, menentukan profilnya, siapa target audiensnya, mencari motivasi mereka, kenapa sih mereka atau harus kuliah di jurusan teknik informatika, dan media yang sering digunakan oleh target audiens kita. Berikutnya kita bisa mulai merangkai konsep kreatif. Kita menentukan key message, menentukan style dan juga stylenya, serta call to action yang bisa kita sematkan di media atau di pesan yang mau kita berikan. Lalu cara memilih media yang tepat berdasarkan studi kasus tadi, yaitu 1. Identifikasi media apa yang digunakan oleh target audiensnya.
Jika mahasiswa atau calon mahasiswa atau anak SMA, SMK, biasanya media sosial itu yang paling banyak, Instagram Reels atau TikTok ya. Bisa juga berupa website dan poster sebagai pendukung informasi yang lebih formal. Sesuaikan dengan genre cerita, nanti lebih lengkapnya akan kita bahas di pertemuan 7. Bisa itu genrenya inspirasional, relatable dan lucu, serta atau genre yang edukasi, yang ringan-ringan, yang lebih disukai oleh target audiens kita. Nah, di sini yang harus kita ketahui, pemilihan media yang tepat adalah kunci agar pesan sampai ke audiens dengan tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat. Maka kreativitas akan bernilai maksimal jika kita padukan dengan strategi media yang cerdas. Berikutnya untuk aktivitas praktikum, kalian di sini ya, karena sudah masuk di pertemuan ke-6 ini, bisa membuat rencana pemilihan media untuk kampanye pengenalan salah satu program studi sesuai dengan pembagian tim PBL yang sudah ada, di mana kalian ya sebagai tim dan mahasiswa mendefinisikan target audiens dan tujuannya, bisa membuat tabel perbandingan media yang relevan, apakah itu brosur, poster, YouTube, Reels, website, TikTok maupun media lainnya. Cantumkan karakteristik dan kelebihan serta kekurangan dari masing-masing media tersebut. Tentukan 2 hingga 3 media utama yang akan digunakan, serta berikan alasan, bisa berupa jangkauannya, relevansi audiens, kesesuaian dengan kondisi wilayah, korelasi dengan tujuan kampanye maupun korelasi dengan rencana kampanyenya ya. Jadi kalian bisa mulai melanjutkan ya, mencari medianya. Jika sebelumnya ada rencana genre, sekarang kalian mencari rencana medianya apa, bandingkan dengan contoh media yang ada. Kalian nanti akan menemukan apa sih yang media yang disukai oleh target audiens kita, apa media yang sesuai dengan tujuan kampanye kita ya, berdasarkan contoh-contoh yang kalian dapatkan. Jadi di kegiatan di minggu ini, silakan kalian mencari referensi media yang sesuai dengan kegiatan atau sesuai dengan tema PBL kalian. Ini adalah referensi yang kita gunakan untuk perkuliahan ini, dan untuk materi selanjutnya kita akan melakukan identifikasi tujuan kampanye atau promosi, target audiens, dan juga korelasi antara genre dan media. Terima kasih. Demikian pertemuan kita kali ini.